Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau update terbaru dari channel Solusi Hutang ya. Kali ini kita mau bahas tentang pinjol legal, tapi kita peruntukan untuk otoritas jasa keuangan yang mana kita perhatikan sampai detik ini, bahkan sudah mau pergantian tahun dari 2022 ke 2023. Tidak ada gerakan pasti dari otoritas jasa keuangan terhadap pinjol-pinjol yang telah mereka keluarkan izinnya tapi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Dan teruntuk teman-teman semuanya yang gagal bayar di pinjol legal manapun, boleh ini disimain sampai habis. Dan jangan lupa juga untuk dibantu, di like dan di share juga. Umumnya saya yakin Anda mempunyai medsos masing-masing, bantu di share juga supaya video ini benar-benar tembus kepada otoritas jasa keuangan dan mereka mencoba menteliti dari pinjol-pinjol yang telah mereka keluarkan izinnya. Ya, kenapa sampai detik ini setiap pinjol yang dipinjam oleh para debitur selalu menjadi permasalahan setelah mereka meminjam di aplikasi itu ya. Dan untuk teman-teman semuanya yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel atau di link di deskripsi, nanti saya sematkan linknya. Dan Anda yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda channel ini terus berkembang. Silahkan. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung. Pinjol legal cukup merajalela menjelang akhir tahun 2022. Ya. Tapi yang saya perhatikan di sini, kenapa penyebab dari pinjol-pinjol ini makin hari, setiap saat, setiap detik selalu melakukan penekanan terhadap para debitur-debitur mereka, khususnya mereka yang telah meminjam di pinjol ya, dan telat bayar, tidak mampu bayar ya. Pada dasarnya semua telah tertuang dalam POJK yang terbaru ataupun di 2016 ya, bahwa OJK mempunyai resiko sendiri ketika orang-orang tidak mampu membayar, bahkan sampai gagal bayar di pinjaman online tersebut yang telah dinaungi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Tapi fakta di lapangan cukup berbeda. Jangankan si pinjol mau mentaati aturan yang telah berlaku dari OJK, bahkan sampai detik ini seakan-akan pinjol tidak peduli atau tidak percaya akan adanya otoritas jasa keuangan yang menaungi semua perbankan yang ada di Indonesia sejak 2015 atau ya pokoknya sejak terlepas dari Bank Indonesia. Ya. Kali ini saya mau bacakan beberapa email ya yang masuk dari teman-teman, umumnya bertanya tentang pinjol legal. Ya, oke. Yang paling pertama ada dari MK ya, saya sebutin inisialnya aja. Assalamualaikum Bang, saya minta solusi. Saya ada tagihan di Kredit Pintar, tapi saya sama sekali belum pernah meminjam di aplikasi itu. Gimana cara ngadapinnya? Ya Bang, soalnya saya kaget pas ada yang ngasih tahu kalau saya punya cicilan di Kredit Pintar. Sedangkan saya cuma pernah pinjam di aplikasi Kredivo dan S-Pinjam. Itu pun saya nggak pernah telat bayar, apalagi sampai lebih dari tanggal jatuh tempo. Kira-kira DC bakalan datang ke rumah atau enggak Bang? Saya malu, apalagi saya tidak merasa pernah pinjam di Kredit Pintar. Ya. Ini persoalan bukan persoalan yang main-main gitu loh. Ini soal penggiliran data. Yang bersangkutan hanya meminjam di Kredivo dan S-Pinjam. Kenapa ada yang menagih mengatasnamakan Kredit Pintar? Ya. Atau saking banyaknya data yang menumpuk di penagih hutang itu sehingga mereka bingung ini Kredivo, Kredit Pintar atau S-Pinjam, atau mereka satu atap semuanya. Ini yang perlu diperbaiki oleh otoritas jasa keuangan. Ya. Jadi OJK nggak bisa lepas tangan di balik ini. Karena apapun itu, OJK lah yang mengeluarkan izin semua pinjol ini. Makanya saya dari kemarin saya bilangin,
OJK seharusnya mengkaji ulang dari pinjol-pinjol mereka. Apakah sudah layak atau belum? Ya, kalau saya memperhatikan, sesingkat pengetahuan saya, banyak pinjol yang masih belum layak diberi izin ataupun verifikasi oleh otoritas jasa keuangan. Ya, ini nyatanya ini benaran loh. Mereka terjebak di kredipo, es pinjam, dan itu pun nggak pernah telat bayar. Kenapa ada penagihan dari kredit pintar? Ya, ini yang jadi pertanyaan besar. Apa yang salah di balik ini? Atau ada penggiliran data? Atau ada pencurian data? Atau memang data ini sengaja dijual ke pinjol-pinjol lainnya yang menjadi rekan dari pinjol legal juga? Ya, pernah nggak OJK mengkaji hal ini? Ya, makanya saya bilangin, OJK harus menemukan satu solusi khusus untuk mereka yang mana data mereka disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, ini baru penagihan yang mengatasnamakan kredit pintar, belum lagi penjebolan akun, ya, belum lagi tiba-tiba rekening dia hilang gitu loh. Ini masih banyak lagi. Apakah kita bisa beranggapan ini adalah phishing semuanya atau fiktif semuanya gitu loh? Jadi pertanyaan saya, di mana mereka mendapatkan data ini? Kenapa mereka bisa menghubungi si yang bersangkutan? Kenapa ya mereka bisa tahu data yang bersangkutan? Ada apa? Ya, makanya saya selalu berseberangan dengan pihak otoritas jasa keuangan kalau dari segi pinjaman online gitu loh. Ya, adapun Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia seakan tidak ada guna dan tidak ada fungsinya. Ya, kalau ini dilaporkan ke Asosiasi Fintech Pendanaan, mereka pasti menyuruh, ya coba dikomunikasikan aja, coba dikoordinasikan aja, ya, coba negosiasi aja. Sekarang negosiasi apa, mediasi apa, musyawarah apa? Dia tidak pernah merasa meminjam di situ. Dia cuma minjam di kredipo dan es pinjam. Ini bukti, ya, bukti kalau OJK gagal membentuk Asosiasi Fintech Pendanaan. Bahkan OJK juga gagal dalam menangani masalah-masalah pinjol. Ya, makanya saya itu selalu bilangin, di kemarin saya bikin video, Anda itu korban dari mafia PUJK gitu loh. Ya, Anda korbannya, ya, pelaku usaha jasa keuangan. Anda yang menjadi korbannya, Andalah targetnya gitu loh. Karena dia tahu Indonesia ini gampang untuk dikuasai. Karena memang tidak ada aparatnya itu yang fokus, ya, lembaga-lembaganya itu yang fokus terhadap hal-hal ini, ya, karena mereka ini, kita ini zaman-zaman media sosial, jadi nunggu viral dulu, nunggu booming dulu, baru seakan-akan mereka, wah iya, kita juga ikut simpati dan kita akan coba perbaiki hal ini. Dari kemarin, dari 2020, Bapak Presiden menyampaikan masyarakat ditekan oleh pinjaman online dengan bunga besar, belum lagi kebocoran data. Ini minta diperbaiki. Tapi yang diperbaiki OJK yang mana? Pinjol ilegal. Ya. Dan ada yang lebih rasa saya ruang pengaduan pinjol ilegal. Ya. Masalahnya bukan pinjol ilegal, masalahnya pinjol legal. Anda pernah nggak nengok postingan OJK bahwa Satgas Waspada Investasi mempunyai forum pengaduan tersendiri beralamat di Jakarta? Anda boleh datang, ini. Saya rasa ini mau dikambing hitamkan lagi gitu loh. Jadi seakan OJK tidak percaya bahwa kasus-kasus yang terjadi saat ini adalah dari pinjol yang telah mereka keluarkan izinnya. Ya, mereka mencari dan mengkambing hitamkan selalu pinjol ilegal. Ya, karena mereka tahu pinjol ilegal tidak terdaftar sama mereka. Ya, kalau yang terdaftar sama mereka, inilah saya nggak tahu. Teman-teman boleh jawab aja, kenapa OJK tidak mau menyenggol pinjol yang telah terdaftar atau terverifikasi di lembaga mereka? Ya, ada apa? Ada keterikatan kah? Ada tekanan kah? Atau apa ini? Ya, kalau memang ada keterikatan, ada tekanan, jangan masyarakat yang dijadikan korban. Ya, ini OJK makanya saya bilangin, kapan perlu kalau memang ada kongkelingkong di dalam OJK itu, ya sudah, semua anggota OJK itu direvisi ulang gitu loh. Ya, karena menangani masalah pinjol
yang mereka anggap remeh, padahal inilah yang melumpuhkan ekonomi. Ya, orang-orang ditekan, diperas, diintimidasi, diadu domba sesama mereka. Ya, pinjol menghadirkan debt collector untuk apa? Untuk menekan saudara mereka juga. Ya, dengan diiming-imingkan gaji, UMR, bonus di balik tagihan. Ya, si debt collector karena sulitnya lapangan pekerja apa boleh buat? Mereka mengambil jalur ini untuk melakukan penekanan. Ya, karena mereka bekerja di bawah tekanan juga. Gitu loh, ya. Oke, ini ada lagi ya dari II. Halo Bang, saya mau tanya Bang, saya galbay sudah sekitar 250 harian di es pinjam dan SPayLater. Total sekitar 17 juta. Yang awal hanya 10 juta saja. Saya bingung Bang, saya diteror kemarin akan dihubungi oleh pihak kampus. Dihubungi pihak kampus tempat saya kuliah. Apa benar Bang? Apa seenak itu saja mereka datang meminta pihak kampus untuk ikut terlibat dalam masalah galbay saya? Bagaimana solusinya Bang? Sementara saya sebagai mahasiswa belum punya dana sebesar itu. Oke. OJK pernah membilangin ya, bahwa bunga tidak boleh melampaui 100%. Ya, kalau untuk pinjaman jangka panjang, bunga cuma boleh 12-24% per tahun. Ya, kalau untuk pinjaman jangka pendek, bunga 0,4% per hari. Ya, setelah 90 hari tidak boleh melebihi 100%. Ya, saya nggak tahu Anda seperti apa di Shopee itu, apakah ini jangka panjang atau jangka pendek. Cuman yang saya tangkap di sini, ada teroran atau tekanan bahwa si debt collector akan menghubungi tempat Anda kuliah atau kampus. Yang menjadi pertanyaan Anda, apakah seenak itu mereka datang meminta pihak kampus untuk ikut terlibat? Tidak semudah itu. Ya, itu debt collector hanya melakukan penekanan. Kayak mana Anda ketakutan dan kepanikan, akhirnya Anda melakukan pembayaran di aplikasi mereka. Ya, kalau sempat mereka menghubungi pihak kampus Anda yang tidak ada hubungan sama sekali dengan hal itu, berhenti membayar. Ya, saya ingat satu aturan yang diterbitkan juga oleh OJK, bahwa pihak pinjol tidak boleh menghubungi pihak manapun menyebutkan hutang dari si debiturnya, ya, kecuali yang bersangkutan langsung. Jadi tidak ada cerita kondar, tidak ada cerita kampus, tidak ada cerita orang tua, tidak ada cerita kontak. Sekarang yang kita kaji adalah praktek di lapangan. Ya, kalau seandainya ini berlaku buat teman-teman, misalnya debt collector nekat menghubungi teman kampus, dosen atau siapa yang di luar dari kesepakatan yang ada, saya sarankan berhenti membayar. Karena ini sudah cukup loh. Jadi kalau ketika Anda dihubungi melalui hal itu, Anda melakukan pembayaran, penekanan-penekanan seperti itu akan terus dipakai sampai ke depannya. Ya, sudah saatnya kita memberi efek jera terhadap debt collector supaya ini tidak kita bikin mudah. Ya, tapi kalau hanya dengan debt collector menghubungi kampus terus kita melakukan pembayaran, entah itu meminjam uang dimanapun terserah, tapi Anda melakukan pembayaran, Anda membuat mudah terhadap debt collector sehingga mereka akan melakukan hal yang sama kepada orang berikutnya. Ya, jadi bukan mata rantai COVID aja yang kita putus, tapi pola penagihan yang tidak sesuai SOP harus kita putus juga, dimulai dari diri Anda semuanya. Ya, karena kalau kita mengandalkan OJK, rasa saya terlalu jauh khayalan kita gitu loh. Nyatanya OJK sampai detik ini tidak peka dalam hal itu. Ya, bahkan boleh dibilangin OJK tidak paham dan tidak tahu sama sekali tentang pinjaman online ini seperti apa gitu. Ya, jadi ngapain kita sibuk berkoar-koar setiap hari, kita mengeluh setiap hari yang pada dasarnya semuanya tidak akan ditanggapi oleh OJK. Mendingan kita berpatok aja apa aturan yang telah diterbitkan OJK, dan kita menemukan pelanggaran yang ada di lapangan, kita berhenti bayar. Ya, simple. Ya enggak? Dari teman-teman semuanya. Jangan sampai sudah tidak sesuai SOP, kita juga bayar. Ini yang bikin kacau. Oke, ini ada lagi mohon solusi dari Bang Medi. Ini ada dari AW ya. Selamat siang Bang Medi, saya dari Bekasi. Bang, saya sudah galbay di 4 aplikasi, Bantu Saku, Uku, KTA Kilat, dan Indosku. Saya dapat teroran dan ancaman dari aplikasi Bantu Saku dan Uku Bang, yang bahwa dimana saya belum bisa melunasi utang-utang saya.
anak saya akan diculik dan dijadikan pengemis, bahkan mereka juga akan lapor RT dan RW saya di sini. Saya sangat cemas dan takut, Bang. Saya tidak tenang, bahkan kalau anak-anak main di luar rumah saya sangat tidak tenang. Apalagi saat mereka sekolah, saya hampir gila, Bang, menghadapi permasalahan ini. Mohon solusinya, Bang, agar saya lebih tenang. Bang, nama saya tolong disamarkan ya, Bang. Terima kasih. Saya minta buktinya dulu ya. Saya balas emailnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Emailnya sudah saya bacakan. Sudah saya bacakan. Saya minta buktinya. Minta bukti ancaman dari Bantu Saku dan Uku. Terima kasih. Ya, karena kita juga harus ada bukti yang jelas gitu loh ya. Tapi kalau hal-hal seperti ini, penekanan seperti ini, kita juga nggak perlu fobia. Karena negara kita ini adalah negara hukum dan debt collector juga tidak bisa seenaknya seperti itu. Ya, mau menculik anak, dijadikan pengemis, itu hanyalah skenario dari penagihan aja. Ibu nggak perlu fobia juga. Dan kalau misalnya ibu melampaui batas ketakutan normal, saya harap ibu melapor ke Kapolsek terdekat atau hubungi RT atau RW Anda atas ancamannya seperti ini yang membuat ibu tidak tenang. Ya, padahal OJK telah menyampaikan dilarang melakukan penagihan dengan teroran, dengan tekanan, ya baik itu fisik maupun verbal. Dilarang melakukan penagihan dengan konsep ya, dan sekarang hal itu kita temukan dari aplikasi pinjol legal Bantu Saku dan Uku. Ya, nanti ibu kalau nonton video saya boleh dibalas email saya. Saya pengen lihat emailnya yang mereka menyebutkan ingin menculik anak ibu dan dijadikan pengemis, tapi mereka menyebutkan nama aplikasinya. Jangan sampai yang ibu kirim nanti itu adalah pesan buta, sehingga ibu hanya berasumsi itu dilakukan oleh Bantu Saku dan Uku. Ya, kalau memang mereka menyebutkan nama aplikasinya boleh kirim kepada saya. Coba nanti saya melalui rekan saya coba saya report ke OJK ya, dan kapan perlu nanti kita tembuskan ke orang-orang yang benar-benar bekerja di kantor OJK yang benar-benar cepat menanggapi hal ini kalau memenuhi bukti yang ada. Ya, karena ini sudah lumayan luar biasa. Kalau Bantu Saku ini bukan sekali dua kali lagi saya melihat pola penagihan dari debt collector ini yang seperti ini. Ya, coba kita lacak nanti apakah benar itu dilakukan oleh Bantu Saku dan Uku atau tidak. Ya, jadi kurang lebih dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan teman-teman semuanya tidak terhanyut dalam tekanan dan ancaman yang seperti ini, karena memang kita mendekati pergantian akhir tahun. Segala cara dan upaya pasti akan dilakukan oleh debt collector yang tujuannya hanya satu, adalah tagihan. Ya, jadi apapun tekanan mereka Anda tidak perlu ambil pusing. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kalau Anda terlalu panik, saya sarankan putus komunikasi dengan debt collector dengan cara mengganti nomor dan mereset HP ke setelan publik. Ya, mungkin sekian dulu dari saya, Medi Brownie. Wassalam.